Ini beneran mulai dari nol dan minus atau Nol bahkan ngelanjutin? minus. Bukan ngelanjutin ya? Nggak ada. Itu saya betul-betul merintis. Oke. Pakainya aja misal Honda Beat gitu. Iya. Kok mau ngerjain pekerjaan segini misalkan. Ya, angka puluhan juta aja lah. Itu juga sudah dipandang Iya. sebelah mata gitu mungkin. Tapi ya tidak semua orang seperti itu. Betul. Jadi ketika kita ada kesempatan, orang yang mempercayai kita, itu saya gunakan semaksimal mungkin untuk membangun kepercayaan itu. Saya kasih servis yang excellent, servis yang memuaskan. Oke, kembali lagi di channel Hanafi Dwi Prayogi. Kali ini saya silaturahmi ke tempatnya Om Bayu, business owner masih sangat muda, yang udah sukses di bidang kontraktor dan supplier. Om Bayu, selamat datang di channel Hanafi, Om. Yos, selamat datang. Om Bayu, terima kasih udah meluangkan waktunya. Saya boleh silaturahmi. Boleh ceritakan sedikit tentang Om Bayu nih di bisnis ini nih, di kontraktor nih. Ini bisnisnya bergerak di bidang apa nih Om Bayu nih? Kalau yang utamanya itu saya memang di sipil. Di sipil. Konstruksi. Oke. Ya, selain itu saya juga di pengadaan barang dan jasa. Oke. Di sipil kayaknya banyak nih macamnya nih. Lebih spesifik nggarap apa nih? Gedung. Oh, gedung. Gedung dan jalan sih biasanya. Oke. Oh, borong-borong pekerjaan gedung dan Ya, jalan gitu ya. gitulah. Pemerintahan lah ya. Ya. Oh, bukan sipil yang bangun rumah gitu. Itu juga Bisa. sih. Oke. Itu juga masuk dalam pekerjaannya juga ya. Ya. Dan juga supply barang-barang sipil gitu. Bukan, kalau di supply kita memang barang-barangnya seperti barang mebeler, Oke. elektronik, lalu ada juga mungkin sekarang yang terbaru, ini kita memang baru buka untuk desain interior. Oke. Juga desain interior kayak partisi-partisi Betul, gitu. betul. Oke, Om Bayu. Om Bayu, ini saya lihat kayaknya kemarin cukup eksis juga nih di kampanyenya Bupati nih, ya. Ini ngaruh nggak nih? Gini, saya sebelum kemarin di barisannya Mas Bupati, saya juga sudah bergelut di bidang ini. Oke. Gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya saya dapat kerjaan karena saya menjadikan bupati atau apa sekali. Enggak. Itu nggak ada. Ya emang semuanya berjalan sesuai prosedur aja ya. Iya, betul. Jadi mau dekat sama pemerintah atau nggak dekat sama pemerintah, siapapun yang menangkan bisa siapapun, ya? karena itu terbuka. Oh ya, oke. Ini cukup menarik juga nih, di usia yang masih terbilang sangat muda, sudah sukses punya beberapa PT di bawah naungan PT Jehan. Nah, ini selain bergerak tadi di bidang itu, pasti Omnya ini punya banyak kali tantangan-tantangan waktu memulai bisnis ini nih. Bisa bantu ceritain nggak tantangan-tantangan terberatnya waktu mulai dan mungkin saat ini sedang berjalan, Om? Kalau saya, mungkin kita ya, yang berawal dari benar-benar nol, mungkin bahkan minus, Iya. itu sudah pasti tantangannya itu besar banget di awal. Oke. Itu sudah pasti. Ini beneran mulai dari nol dan minus atau Nol bahkan ngelanjutin? minus. Bukan ngelanjutin ya? Nggak ada. Itu saya betul-betul merintis. Oke. Gitu. Ya, tantangan ataupun hambatan yang utama yang pasti finansial. Tidak bisa dipungkiri, itu pasti finansial. Yang kedua itu membangun trust, kepercayaan dari klien. Itu juga butuh effort juga untuk meyakinkan gitu. Di saat kita mungkin ya punten ya, saya dulu memulai di 2019 itu saya memulai benar-benar dari nol, bahkan waktu itu kondisinya memang tidak baik-baik saja gitu. Ya tentunya orang melihat, loh ini pakainya aja misal Honda Beat gitu. Kok mau ngerjain pekerjaan segini misalkan. Ya, angka puluhan juta aja lah. Itu juga sudah dipandang sebelah mata gitu mungkin. Tapi
Tapi ya tidak semua orang seperti itu. Betul. Jadi ketika kita ada kesempatan, orang yang mempercayai kita, itu saya gunakan semaksimal mungkin untuk membangun kepercayaan itu. Saya kasih service yang excellent, service yang memuaskan, dan satu, kalau di pengadaan barang itu memang harus dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Gitu. Tidak boleh kita downgrade dari spesifik yang sudah ditentukan. Jaga kualitas gitu. Jaga ya? kualitas itu harus. Oke. Tadi dari ucapan Omnya ini, yang pertama itu kesulitannya itu di finansial nih ya. Nah, cara ngatasi finansialnya itu ketika kita baru memulai, cara dapetin modalnya ini dulu gimana ceritanya Om Bayu? Saya dulu hanya modal nekat aja. Modalnya juga itu bukan modal full ya. Kalau di konstruksi saya dulu alhamdulillah pertama saya dapat itu saya bisa dengan sistem termin. Oke. Jadi saya dapat uang muka dulu 30%. Bisa. Itu bisa saya beli material, terus nanti tenaga kerja juga dulu bisa saya manage lah gitu. Jadi sisa modal plus DP itu bisa kita capai untuk progres 50%. Nanti 50% kita ditambah lagi gitu. Jadi alhamdulillah bisa sampai 100% itu kita selesai. Oke. Berarti emang keterbatasan finansial ini enggak jadi penghalang ya untuk bisa sampai saat ini ya, asalkan kita manage keuangannya dengan baik gitu ya. Iya betul, dan harus berani mengorbankan kesenangan. Berani mengorbankan itulah. Kan banyak nih yang ego tuh. Betul. Udah kita modal nggak ada, terus caranya dapat itu tahu lah, dapat modal itu susah. Kadang kita yang kita punya itu kita pasti bisa lah nanti untuk beli lagi gitu. Oke. Usianya masih muda nih, mungkin perjalanannya masih sangat panjang, tapi boleh nggak sampaikan target dari Om Bayu nih, 5 tahun ke depan ini kepengen seperti apa sih Om? Target saya untuk 5-10 tahun ke depan, saya pengen yang pertama jelas finansial saya sudah terbebas dari perbankan. Financial freedom. Yes, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya harus saya pastikan bisa memperoleh pendidikan yang baik. Oke. Gitu. Yang ketiga, saya kepengen usaha saya ini bukan hanya sekedar usaha untuk saya sendiri, tapi nanti ada manfaatnya juga untuk masyarakat. Gitu. Walaupun ya sekarang yang sudah berjalan pun ya saya setiap tahun pasti akan ada anggaran-anggaran tertentu untuk saya alokasikan untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Adipala. Nggak cuma di Adipala aja, tapi di daerah lain juga. Kalau misal ada yang sesuatu yang memang butuh kita bantu, insya Allah saya bantu. Oke, siap Om. Cukup keren juga nih. Dan Om, yang nonton konten ini itu banyak anak muda, banyak juga calon-calon pengusaha yang masih ragu nih, saya mau mulai tapi masih takut nih, saya mulai harus dari mana dulu gitu-gitu tuh. Boleh nggak kasih wejangannya untuk para audiens nih, agar jejak nih, semangat nih, usaha itu seperti ini loh. Boleh nggak ngasih motivasi untuk teman-teman kita? Oke. Jadi saya ngasih motivasi itu karena saya pernah mengalami ya. Oke, siap. Bukan karena saya ada ilmu ataupun apa dari saya kuliah. Ini ya murni pure dari pengalaman saya. Yang memang saya mengawali itu. Jadi usaha itu yang pertama itu tidak boleh pilih-pilih dulu. Tidak boleh pilih-pilih dulu. Siap. Karena apa yang menurut kita
menurut kita di bidang kita banget gitu ya, itu harus kita capai enggak. Jadi apa peluang yang memang ada pada saat itu sikat. Gitu. Siap. Saya juga nggak pernah bermimpi jadi kontraktor. Basic dari orang tua bukan. Dari keluarga juga belum ada yang jadi kontraktor gitu. Jadi tapi karena waktu itu saya lihat kok ada peluang dan saya memang seneng dan alhamdulillah basic saya juga memang alhamdulillah sekarang juga di sipil sudah selesai gitu. Ya mau nggak mau dulu sesuatu yang dijalani dari seneng itu pasti akan baik hasilnya. Gitu. Jadi jangan pilih-pilih dulu. Lihat ada peluang masuk. Gitu. Jangan ngikutin keinginan dulu gitu, jangan betul. Ya. Saya suka bisnis ini, tapi peluangnya belum masuk. Nah, itu. Ambil dulu peluang yang ada. Betul, jangan memaksakan. Itu bisa sesuatu yang kita senangi, tapi belum bisa terlaksana, besok bisa. Untuk ekspansi kita. Oh iya, gitu. Jadi plan berikutnya aja. Jadi plan berikutnya. Iya, siap terima kasih waktunya Ini cukup asik juga nih. Nah teman-teman, kita akan buat kelas untuk UMKM. Sementara ini kelasnya masih dalam Cilacap kota. Jadi untuk teman-teman yang emang tertarik ikut kelasnya, boleh komentar di bawah dan itu gratis ya teman-teman. Salah satu narasumbernya nanti ada Om Bayu. Oke, thank you. Sementara seperti itu, banyak peluang, banyak pilihan. Oke.